Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdik wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini mari kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita dalam rangka menjemput keberkahan, menjemput berkahnya Ramadan. Apalagi sebentar lagi insyaallah kita akan berbuka dan menikmati hidangan-hidangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita hari ini dan puasa-puasa kita sebelumnya di bulan ini, bulan penuh berkah ini, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita ingin mendiskusikan satu peran penting di mana seorang laki-laki ketika dia setelah menikah, maka dia nantinya akan disebut sebagai seorang suami, ya, di mana ketika laki-laki bersuami lalu kemudian Allah karuniakan anak atau putra, maka nanti dia akan dipanggil sebagai ayah. Karena itu Islam mengatur bahwa ayah dalam hal ini diberikan peran yang besar, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mensyiarkan agama yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 6 surah At-Tahrim berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika ayat ini turun, ya, ketika ayat ini turun, sahabat besar Umar bin Khattab bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, kalau menjaga diri maka kami tahu, kami paham, tapi menjaga keluarga itu bagaimana? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, tanhaunahum amma nahakumullah, ya. Jadi menjaga keluarga itu berarti melarang mereka terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ta'murunahum bima amarallah, sekaligus juga memerintahkan mereka terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita membaca ayat 6 surat At-Tahrim ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, ku jagalah. Maka kemudian maknanya adalah pertama, ya ayyuhalladzina amanu, para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan amanu di sini adalah khususnya adalah para suami, ya. Ayat ini ditujukan kepada para suami, kepada para laki-laki yang memiliki amanah, tanggung jawab untuk mendidik, ya, bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Caranya bagaimana? Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, laranglah mereka terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perintahkanlah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya suami, ayah, ya, ayah dalam hal ini berarti penyambung lidah, ya, agar kemudian perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilaksanakan oleh anggota keluarga, sekaligus apa yang dilarang, maka suami atau ayah ini kemudian menjembatani agar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilaksanakan oleh anggota keluarga.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Rawa'i'ul Bayan, Ali As-Sabuni menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan bahwa ku di sini adalah addibuhum wa'allimuhum. Addibuhum, ajarkanlah adab kepada mereka, wa'allimuhum, dan ajarkanlah ilmu kepada mereka. Jadi makna ku di sini adalah ayah dalam hal ini sebagai muaddib. Muaddib di sini berarti pendidik. Ya karena itu memaknai ayat ini, maka sebenarnya institusi keluarga itu adalah institusi pendidikan, ya. Sama seperti sekolah, ya, sebagai institusi pendidikan. Hanya saja bedanya kalau kalau sekolah itu secara institusi pertanggungjawabannya kepada orang tua. Tetapi institusi keluarga di mana ayah berperan sebagai kepala sekolahnya, sebagai muaddibnya, sebagai yang menentukan arah kebijakan pendidikannya, yang nanti pertanggungjawabannya langsung kepada pencipta alam, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanggung jawabnya lebih besar. Karena tanggung jawabnya itu bukan hanya ditakar tanggung jawab untuk urusan dunianya saja, bahkan tanggung jawab untuk keselamatan akhiratnya. Karena peran ayah, ya, sebagai qudwah, sebagai qiyadah, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun. War rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun. War rajul dalam hal ini adalah ayah atau suami bagi istri dan ayah bagi anak-anak. Maka dia ra'in, pemimpin. Karena itu peran ayah sebagai muaddib di dalam keluarga, maka diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, untuk mentakdib, untuk mendidik anak-anak, untuk mendidik istri, ya. Kemudian diberi tanggung jawab untuk menyelamatkan dari bahayanya fitnah dunia, ya, dan mengerikannya azab Allah Subhanahu wa taala, agar selamat kembali nanti kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu peran ayah sebagai muaddib ini harus menjadi perhatian kita bersama. Lalu bagaimana seorang ayah memerankan perannya di dalam kehidupan keluarga, di dalam rumah tangga? Maka di dalam konsep takdib nanti, proses pendidikan yang paling memberikan pengaruh, ya, kepada keluarga, kepada anak-anak adalah dengan memberikan contoh, dengan memberikan contoh. Jadi apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak, maka kita tunjukkan, ya, kita tunjukkan. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, agar orang tua mengajarkan sholat kepada anak-anak di usia 7 sampai 10 tahun, maka tidak mungkin anak akan bisa sholat dengan sendirinya kecuali anak-anak melihat bagaimana ayahnya sholat, ya. Tidak mungkin anak bisa berangkat ke masjid dengan sendirinya, ya, kecuali anak melihat ayahnya berangkat ke masjid. Karena itu proses pendidikan takdib yang paling efektif, yang paling bisa memberikan kesan adalah proses keteladanan. Maka peran ayah sebagai teladan di dalam rumah tangga, maka dia menjadi sentral, ya, karena memang dari melihat anak akan bisa menirukan, dari mendengar anak bisa akan berbicara. Karena itu mari kita para ayah di rumah ambil peran, ya, ambil peran. Jangan kita hanya disibukkan oleh urusan-urusan yang sebenarnya di dalam rumah tangga itu bukan persoalan yang sifatnya inti, yang sifatnya primer, ya, mencari nafkah dalam keluarga. Itu memang kewajiban seorang kepala keluarga, ayah. Tetapi yang paling inti adalah menyelamatkan, ya, merangkul anggota keluarga, istri kita, anak-anak kita, agar bagaimana selamat dunia akhiratnya. Karena itu peran ayah sebagai pentakdib, sebagai pendidik dalam keluarga itu harus betul-betul dirasakan, harus betul-betul diperjuangkan, ya, sehingga anak-anak kita merasakan kehadiran kita, ya. Kehadiran kita itu bukan hanya saja dihitung dengan jumlah intensitas, tetapi juga dihitung dengan
dengan nilai di mana ketika kita bisa mendapatkan hatinya anak-anak kita, ya. Karena itu kita perlu melihat bagaimana interaksi baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far meriwayatkan ketika beliau masih kanak-kanak, beliau katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari bepergian, maka Nabi akan disambut, akan senang bertemu dengan anggota keluarganya. Begitu Nabi ketika itu Abdullah bin Ja'far menceritakan saat itu suatu ketika beliau menyambut kepulangan baginda sallallahu alaihi wasallam dari bepergian, lalu kemudian Nabi menggendong Abdullah bin Ja'far, ya. Nggak lama setelah itu kemudian salah satu putra dari Fatimah radhiyallahu anha juga turut menjemput, lalu kemudian juga putra daripada Fatimah radhiyallahu anha juga digendong oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda seorang pemimpin umat, seorang nabi, seorang presiden, kepala negara, tetapi baginda juga memerankan sebagai seorang ayah teladan, di mana kedekatan emosional dengan anaknya, dengan cucunya begitu dekat. Karena kedekatan emosional itu akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak kita. Bayangkan suatu ketika atau hari-hari di mana ketika kita misalnya pulang kerja capek, ya, anak-anak datang, kemudian begitu datang dengan ramahnya, kita datang dengan bahagianya meskipun di tengah rasa capek. Lalu kemudian kita menggendong anak-anak kita. Bukan anak-anak kita menanyakan mana HP-nya ya, mana HP-nya ya, karena ingin pinjam HP, tetapi menantikan kehadiran seorang ayah di sore harinya. Maka sesuatu yang seperti ini itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diciptakan, tetapi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba bisa terjadi, apalagi hidup di zaman yang serba teknologi seperti ini. Karena itu kehadiran ayah secara keilmuan, secara pemahaman posisi sebagai ayah, maka itu mesti disiapkan dengan baik, ya. Seorang ayah harus belajar bagaimana menjadi ayah yang baik. Nah, ayah yang baik di sini adalah bukan ayah yang diharapkan sesuai apa yang diinginkan oleh anak-anak, tetapi ayah yang baik adalah ayah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang diinspirasikan dari At-Tahrim ayat 6 tadi, bahwa Ali As-Sabuni mengatakan bahwa ku anfusakum adalah adibuhum wa allimuhum, ajarkanlah anak-anak kita itu adab, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang beradab. Beradab itu bukan hanya saja bertingkah laku baik, ya, tetapi beradab itu adalah beradab kepada penciptanya, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menanamkan adab kepada Allah, bagaimana menanamkan hak-hak Allah. Allah berhak untuk diibadahi, Allah berhak untuk ditaati, Allah berhak untuk kita takwa kepadanya. Karena itu kita mengajarkan ketakwaan, keimanan kepada anak-anak kita, agar kemudian anak kita itu menjadi penerus kita. Ketika ayah adalah para pendakwah, ketika ayah adalah para penyambung risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka anak-anak kita kelak akan meneruskan apa yang kita perjuangkan hari ini. Mudah-mudahan sempena Ramadan kita kali ini kita bisa mengintrospeksi peran-peran kita sebagai seorang ayah. Apakah kita sudah berperan dengan maksimal ataukah kita masih bermain-main saja? Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan, bimbingan kepada kita, petunjuk kepada kita, agar peran peradaban penting yang sangat mungkin untuk kita rengkuh adalah peran menjadi ayah yang muaddib, ya, menjadi ayah yang mendidik di dalam keluarga, sehingga Ramadan kali ini benar-benar kita merasakan Ramadan yang penuh makna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ini sebagai sebuah hidayah, sekaligus sebagai sebuah ilmu yang akan menjadi pedoman dan petunjuk bagi kita semua. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.